Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Ia berikan sekali lagi kita kesempatan untuk kembali mengingat apa yang menjadi kerinduan Allah untuk kita kerjakan. Oleh karena itu marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang terbaik bagimu dan pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, satu hal yang perlu kita renungkan hari ini ialah bagaimana sesungguhnya kita manusia memang diciptakan untuk merindukan Allah. Oleh karena itu, kira-kira saat kita diminta untuk memikirkan apa yang paling kita inginkan dalam hidup, atau apa yang paling kita rindukan dalam hidup, mungkin ada yang berkata keluarga yang harmonis. Mungkin ada juga yang berkata cita-cita yang tinggi bisa tercapai. Atau mungkin bisa juga ada yang berkata harta yang melimpah. Tetapi kita akan melihat apakah sesungguhnya kerinduan Allah kepada kita adalah hal yang demikian. Saat kita mengingat saat manusia diciptakan pada awalnya, maka manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, memancarkan kemuliaan Allah, memiliki kehendak seperti Allah juga memiliki kehendak. Natur Allah ada dalam diri manusia, sehingga Allah yang Maha Tahu menjadikan manusia berpotensi menjadi orang yang cerdas secara pengetahuan. Allah yang Maha Kasih menjadikan manusia bisa mengasihi. Hal yang paling utama ialah Allah adalah suci, sehingga manusia diciptakan suci dan tidak bercela pada dasarnya. Saudara yang terkasih, tujuan Allah menciptakan manusia ialah supaya kita bisa berelasi dengan Dia, bersekutu dengan Dia dalam penyembahan yang benar. Sehingga memang benar, tujuannya ialah bersekutu dengan Dia. Namun, saat manusia jatuh ke dalam dosa, persekutuan itu hanyalah bayang-bayang. Manusia malah lari daripada Allah, bersembunyi daripada Allah, dan tidak lagi merindukan Allah. Dan tidak ada lagi persekutuan yang intim sama seperti mereka pertama sekali diciptakan. Saudara yang terkasih, lalu bagaimana respon Allah terhadap tindakan manusia? Melalui firman Tuhan dalam Roma 3:25, Efesus 3 ayat 18, kita melihat bahwa Allah memang murka kepada manusia. Allah mengusir manusia dari Taman Eden, dan Allah juga memberikan mereka tantangan dan hukuman yang berat. Akan tetapi, kasih-Nya tidak akan pernah bisa tertutupi oleh murka-Nya. Kasih-Nya melimpah, sehingga Ia terus memberikan kepada manusia pengharapan akan penebusan. Sehingga janji Ia berikan, di mana Ia akan menganugerahkan keselamatan melalui keturunan perempuan yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah berjanji akan mengadakan permusuhan antara manusia dengan ular. Allah berjanji akan mengadakan permusuhan antara Allah sendiri dengan iblis. Oleh karena itu, Yesus sudah dijanjikan saat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana cara Allah mengembalikan tujuan awalnya? Tidak ada jawaban yang paling tepat dibandingkan ketika kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Ia Allah sendiri menganugerahkan anaknya yang tunggal, kenosis, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dosa upahnya ialah maut, sehingga harus ada yang mati. Akan tetapi Allah tidak mungkin mati, sehingga Ia harus menjadi manusia supaya Ia bisa mati. Ia tidak berdosa, akan tetapi Ia dijadikan berdosa karena kita, sehingga Tuhan menyelamatkan kita hanya karena anugerah-Nya, supaya kita bisa kembali kepada persekutuan yang awal
berelasi dengan Dia. Dan sebab itu, kita sadar bahwa Allah sangat merindukan kita, umat-umat pilihan-Nya. Allah yang berinisiatif mengembalikan kita kepada tujuan awalnya. Allah yang bekerja juga dalam setiap hati orang percaya, mengubahkan hati yang keras menjadi hati yang lembut. Saudara yang terkasih, Allah bukan hanya mencipta, tetapi Ia juga memelihara. Ia juga yang memulihkan. Ia juga yang menuntun lewat Roh Kudus dalam setiap hati kita. Oleh karena itu, saat kita menyadari Allah merindukan kita, maka apa yang harus kita kerjakan? Maka kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan hati yang baru. Kita harus membenci dan menjauhi dosa, bahkan dosa yang selama ini kita anggap biasa. Bertobatlah setiap hari dan mintalah pengampunan dari Dia. Rindukanlah Dia, karena Dia sungguh merindukan kita semua. Saudara yang terkasih, berdoalah dan mintalah pengampunan kepada Tuhan. Anda bisa memilih untuk membuat sebuah komitmen sebagai bentuk ketaatan Anda kepada Allah. Mungkin Anda bisa berkata, "Aku ingin berdoa dan belajar firman Tuhan setiap hari." Atau, "Aku ingin menceritakan perbuatan kasih Allah kepada banyak orang yang aku temui." Atau, "Aku ingin berbuat kasih kepada setiap orang yang kutemui." Atau, "Aku akan memberikan pengampunan kepada orang yang pernah melukai hatiku." Saudara yang terkasih, kita dicipta untuk merindukan Allah. Oleh karena itu rindukanlah Dia. Marilah kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, telah lama kami meninggalkan Engkau. Kini kami sadar begitu besarnya kasih-Mu yang menarik kami kembali. Berilah hati yang haus dan lapar untuk selalu merindukan hadirat-Mu dan bersekutu dengan-Mu. Sungguh, kini aku takut kehilangan momen bersama dengan Engkau. Hanya Engkaulah yang kurindukan. Aku menyerahkan hidupku, Tuhan, terimalah. Amin.